Udah boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Uwa Maspuro, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Google Meet ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi tentang komunikasi bahasa. Adapun anggota kelompok kami, boleh di next deh. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Samini dengan akhiran NPM 034 sebagai moderator dan presentator pertama. Lalu yang kedua ada Hasnanda Ilham Wicaksono dengan akhiran NPM 062 sebagai presentator kedua. Next deh. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu penyampaian materi oleh saya sendiri. Pengertian sosiolinguistik adalah bidang studi yang memadukan unsur ilmu sosial dan linguistik. Hubungan antara bahasa dan masyarakat dibahas dan bagaimana faktor sosial seperti budaya, status sosial, jenis kelamin, usia, dan konteks sosial lainnya mempengaruhi penggunaan bahasa. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari bagaimana aspek sosial mempengaruhi penggunaan struktur dan variasi bahasa dalam suatu komunitas atau masyarakat. Next deh. Pengertian komunikasi bahasa. Komunikasi bahasa mengacu pada cara individu atau kelompok menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan makna serta bagaimana faktor sosial mempengaruhi penggunaan dan interpretasi bahasa. Boleh next teh. Dalam konteks sosiolinguistik, beberapa poin yang dibahas dalam materi komunikasi bahasa meliputi yang pertama ada variasi bahasa, yang kedua perubahan bahasa, yang ketiga prestise bahasa, yang keempat identitas sosial, yang kelima multilingualisme. Selanjutnya teh. Yang pertama ada variasi bahasa. Variasi bahasa dalam konteks sosiolinguistik merujuk pada perbedaan dalam penggunaan bahasa yang terjadi sebagai hasil dari faktor sosial seperti latar belakang etnis, pendidikan, status sosial, dan situasi komunikasi. Contoh dalam variasi bahasa terdapat dialek atau aksen. Yang pertama, contoh penggunaan dialek. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, orang dari daerah Jawa mungkin memiliki dialek yang berbeda dengan orang yang berasal dari Sunda. Lalu contoh penggunaan aksen mengacu pada seseorang yang berasal dari daerah yang berbeda. Mungkin memiliki aksen yang berbeda ketika berbicara bahasa yang sama. Misalnya aksen British English yang berbeda dari American English. Next deh. Yang kedua adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam konteks sosiolinguistik merujuk pada cara orang menggunakan bahasa sesuai dengan faktor sosial seperti budaya, status sosial, gender, dan konteks komunikasi. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana variasi bahasa muncul dalam berbagai kelompok sosial dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemilihan kata. Contoh kecilnya, seseorang mungkin memiliki kata yang lebih formal atau informal tergantung pada konteks sosialnya. Seorang profesor mungkin menggunakan kosakata yang lebih kaku di kelas daripada saat bersantai dengan rekan-rekannya. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Ilham, Hasnanda Ilham. Baik, terima kasih Teh. Izin melanjutkan. Di sini ada prestis bahasa. Prestis bahasa dalam konteks sosiolinguistik merujuk pada penilaian atau peringkat yang diberikan oleh masyarakat terhadap berbagai variasi bahasa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana bahasa atau dialek tertentu
dinilai lebih tinggi atau lebih rendah dalam hierarki sosial dan budaya. Misalnya, dalam masyarakat Amerika Serikat, aksen dari daerah New England atau aksen British Received Pronunciation atau disingkat RP sering dianggap memiliki prestis tinggi dalam konteks bisnis, pendidikan, dan media. Boleh di next. Selanjutnya ada identitas sosial. Identitas sosial dalam konteks sosiolinguistik merujuk pada bagaimana bahasa digunakan oleh individu atau kelompok untuk menyatakan atau merefleksikan identitas mereka dalam masyarakat. Bahasa dapat menjadi alat untuk menyampaikan aspek-aspek identitas sosial, seperti etnis, budaya, maupun gender. Sebagai contoh, dalam komunitas Hispanik di Amerika Serikat, seseorang mungkin menggunakan bahasa Spanyol atau variasi bahasa Spanyol yang khas dari daerah asal mereka sebagai bagian dari ekspresi etnis mereka. Boleh di next. Selanjutnya ada multilingualisme. Multilingualisme merujuk pada kemampuan individu atau masyarakat untuk berkomunikasi dalam lebih dari satu bahasa. Ini mencakup penggunaan dan interaksi antara bahasa-bahasa yang berbeda dalam situasi sosial yang beragam. Dalam masyarakat multilingual, individu dapat menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dan ini dapat mempengaruhi identitas sosial dan budaya. Sebagai contoh, di negara Kanada, banyak individu yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Lalu, di lingkungan kota metropolitan seperti New York, individu dapat menggunakan bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, atau bahasa lainnya dalam interaksi sehari-hari. Boleh di next. Selanjutnya, ada pengaruh komunikasi bahasa dalam aspek sehari-hari. Komunikasi bahasa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di antaranya di sini ada 3 contoh. Yang pertama, dalam bidang pekerjaan, kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa yang tepat sangat penting. Hal ini mempengaruhi kesuksesan dalam presentasi, negosiasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, bahasa merupakan alat utama dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Mulai dari pelajaran di sekolah hingga diskusi dalam lingkungan akademik, komunikasi biasa memfasilitasi pemahaman konsep, pertukaran ide, dan pembelajaran kolaboratif. Contoh yang ketiga, dalam bidang pemerintahan, komunikasi bahasa memainkan peran penting dalam penyampaian kebijakan publik, dialog antara pemimpin dengan masyarakat, serta administrasi dan proses hukum. Boleh di next. Di sini ada sosiolinguistik dalam konteks global. Pentingnya multilingualisme semakin meningkat di dunia global karena berbagai alasan. Ketika banyak orang berbicara lebih dari satu bahasa, komunikasi lintas budaya menjadi lebih mudah. Multilingualisme juga membuka pintu peluang ekonomi, seperti bisnis internasional dan peluang kerja di perusahaan internasional. Dalam konteks sosiolinguistik, multibahasa mempengaruhi cara kita memahami identitas budaya dan bahasa dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Penerapan kebijakan bahasa kebijakan juga memiliki dampak penting di dunia global. Negara-negara seringkali memiliki kebijakan resmi mengenai bahasa nasional dan daerah serta pengajaran bahasa-bahasa tersebut di sekolah. Namun, di dunia yang semakin kompak, terdapat tekanan untuk mengakui dan mempromosikan bahasa minoritas atau bahasa yang digunakan oleh kelompok minoritas. Kebijakan bahasa yang inklusif dapat membantu melindungi warisan budaya dan bahasa yang terancam punah. Boleh di next. Dampak media sosial berdampak besar pada komunikasi antar budaya dan bahasa di dunia global. Orang-orang dari berbagai negara dan budaya dapat dengan mudah terhubung melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Hal ini memungkinkan pertukaran budaya, bahasa, dan ide dengan cepat dan mudah. Namun, sisi lain, media sosial juga dapat menjadi tempat di mana bahasa dan informasi tidak selalu disajikan dengan benar atau akurat, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bahasa dan budaya tertentu. Secara umum, sosiolinguistik memperhatikan bagaimana bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi dalam konteks sosial dan budaya. Pengaruh-pengaruh ini menjadi semakin kompleks dan beragam dalam dunia global yang terus berubah dan semakin saling terhubung. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Hasnanda Ilham sudah mempresentasikan materinya. Untuk selanjutnya,
sesi tanya jawab ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk Teh Siti Rodia, silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya ya, bagaimana menurut pendapat kelompok kalian seseorang dapat menyesuaikan penggunaan bahasanya dalam situasi formal dan informal? Nah, menjelaskan strategi linguistik apa yang mungkin mereka gunakan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Teh Siti Rodia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Silvi, silakan. Izin bertanya ya, menurut kelompok kalian, bagaimana peran bahasa dalam memfasilitasi komunikasi antara individu maupun kelompok? Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Teh Silvi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Agnijar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Finjar Jahara dengan akhiran NPM 047 izin bertanya. Di slide 4 kan dijelaskan mengenai bahwa Halo, mohon maaf tadi pertanyaannya belum ini ya? Belum ada suaranya ya? Belum, Teh. Oh iya. Baik, mohon maaf. Ya, perkenalkan saya Finjar Jahara dengan NPM 047 izin bertanya. Tadi kan di slide 4 itu kan dijelaskan bagaimana mengenai bahasa sebagai alat untuk menyampaikan makna. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana teknologi dan perubahan dalam komunikasi digital mempengaruhi cara kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Teh Agni. Baik, teman-teman, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Teh Siti Rodia yang akan dijawab oleh Hasnanda. Untuk Hasnanda. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana menurut pendapat kelompok kalian seseorang dapat menyesuaikan penggunaan bahasanya dalam situasi formal dan informal? Menjelaskan strategi linguistik apa yang mungkin mereka gunakan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka. Jawabannya, seseorang dapat menyesuaikan penggunaan bahasanya tergantung pada situasi formal dan informal. Beberapa strategi bahasa yang dapat digunakan adalah pertama, pilihan dan ekspresi kata. Dalam situasi formal, seseorang cenderung menggunakan kata-kata yang lebih standar dan formal, seperti menghabiskan daripada kecepatan untuk lakukan dengan cepat. Dalam situasi informal, mereka mungkin menggunakan kata-kata yang lebih akrab dan familiar. Yang kedua, tata bahasa. Dalam konteks formal, orang akan cenderung menggunakan tata bahasa yang lebih formal dan tepat. Sementara dalam situasi informal, mereka mungkin lebih cenderung menggunakan tata bahasa yang santai termasuk penggunaan bahasa gaul. Yang ketiga, cara komunikasi. Dalam situasi formal, orang mungkin menggunakan kalimat yang lebih panjang dan rumit. Sedangkan dalam situasi informal, mereka cenderung lebih pendek dan lugas. Yang terakhir, keempat, ada nonverbal. Ada juga aspek nonverbal seperti intonasi, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang dapat berbeda antara situasi formal dan informal. Sekian, terima kasih. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Hasnanda sudah menjawab pertanyaan dari Teh Siti Rodia. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Silvi. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian bagaimana peran bahasa dalam memfasilitasi komunikasi antar individu atau maupun kelompok? Nah, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam
memfasilitasi komunikasi antara individu maupun kelompok. Nah, beberapa peran utama bahasa dalam komunikasi antara individu dan kelompok yaitu yang pertama ada komunikasi verbal, mengungkapkan ide dan pendapat dan instruktur koordinasi. Yang kedua ada identitas dan budaya, yaitu ada mengungkapkan identitas, yang kedua ada mempertahankan warisan budaya. Selanjutnya ada pembentukan hubungan sosial. Yang pertama ada pertemanan dan kebersamaan, yang kedua resolusi konflik. Selanjutnya ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pendidikan dan pembelajaran, yang kedua pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir ekspresi kreatif. Yang pertama ada seni dan sastra, dan yang kedua ada pengaruh dan propaganda. Bagaimana dengan Teh Silvi? Apakah sudah terjawab? Baik Teh, sudah terjawab. Terima kasih ya. Terima kasih kembali untuk Teh Silvi. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Agnijar. Pertanyaannya adalah di slide 4 dijelaskan mengenai bahwasannya bahasa sebagai alat untuk menyampaikan makna. Nah, berkaitan dengan itu bagaimana teknologi dan perubahan dalam komunikasi digital mempengaruhi cara kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna? Jawabannya adalah teknologi dan perubahan dalam komunikasi digital telah memiliki dampak besar pada cara kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna. Beberapa dampaknya antara lain, yang pertama ada pendekatan yang lebih singkat dan cepat, yang kedua penggunaan singkatan dan emoji, yang ketiga globalisasi bahasa, yang keempat penggunaan gambar dan video, yang kelima adopsi istilah baru, yang keenam kemunculan platform khusus. Dengan demikian, teknologi dan perubahan dalam komunikasi digital tidak hanya mempengaruhi gaya penulisan kita, tetapi juga memperkaya cara kita menyampaikan makna dengan berbagai elemen baru seperti emoji, gambar, dan video. Bagaimana Teh Agnijar, apakah jawabannya sudah terjawab? Sudah Teh, makasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok ini. Kesimpulannya ialah komunikasi bahasa adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam bahasa yang dipahami kedua belah pihak. Ini melibatkan penggunaan kata-kata, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi, emosi, dan ide. Komunikasi linguistik memegang peran penting dalam interaksi manusia, memungkinkan pertukaran informasi, membangun hubungan, dan menciptakan pemahaman bersama. Selain itu, keragaman bahasa mencerminkan kekayaan budaya dan identitas suatu masyarakat. Namun, tantangan dalam komunikasi bahasa bisa muncul karena perbedaan bahasa, kosakata, atau bahkan perbedaan makna antar individu atau kelompok. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman bahasa serta kemampuan mengatasi hambatan komunikasi sangat penting untuk menciptakan hubungan yang kuat dan saling pengertian antara individu dan kelompok yang berbeda. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, jika sudah siap